Hari ini kita mau pergi field trip ya. Jadi jangan lupa ikutin kami. Mau kemana kita? Kita akan keliling. Keliling kemana? Kita akan keliling ke tempat-tempat bersejarah di Kota Malang. Tapi kita ngapain ya, teacher? Kita akan melihat peninggalan-peninggalan Belanda, bangunan-bangunan Belanda yang ada di Kota Malang. Jadi kita akan berjalan-jalan. Ya, bisa ketemu Belandanya ya nggak ya? Semoga enggak ya. Kalau ketemu Belandanya bingung nanti ya. Oke, nikmati aja ya. Dan jangan lupa dengarkan juga catat informasinya. Let's go! Oke, kita berangkat nih. Destinasi pertama kita adalah ke tempat di mana kita bisa melihat senjata-senjata, foto-foto, dan kendaraan perang. Kira-kira di mana ya guys? Bisa coba nggak? Tepat sekali. Kita akan ke museum. Museum apa? Emang ada ya di Malang museum? Ada dong. Kita akan mengunjungi salah satu museum di Kota Malang. Dan di museum ini kita akan belajar banyak sekali tentang bagaimana kondisi Kota Malang, bagaimana kondisi ketika perang dulu ya. Nantikan. Hey, kita sudah ada di museum sekarang ya, Museum Brawijaya Malang ya. Ini di Jalan Ijen. Ijen atau ya Ijen ya, Jalan Ijen. Kalian tahu sekarang di belakangnya teacher ini ada tank. Ini kira-kira kalau parkir di Karis butuh berapa banyak ya? Lahannya ini gede banget ya. Ini tank zaman perang dulu. Nanti kita akan tanya-tanya tank ini digunakan kapan gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam, kita akan melihat banyak senjata juga di sana. Ikuti terus ya.
sudah bersama dengan pemandu museum yang akan menolong kita hari ini. Richard Hasan, perkenalkan ya, beliau bernama Pak Tabiin. Selamat pagi Pak Tabiin. Selamat Apa pagi. kabar? Ya, baik-baik. Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah jadi pemandu kami. Ya. Bisa jelasin sebentar Pak, di museum ini sebenarnya yang bisa dilihat apa saja sih? Oh ya. Selamat pagi anak-anak ya. Museum Brawijaya ini merupakan museum perjuangan yang mana menyimpan benda-benda koleksi yang dulu pernah digunakan berjuang oleh para pejuang kita atau para pahlawan kita, baik itu yang berasal dari Kota Malang atau dari luar Kota Malang. Jadi awal berdirinya museum itu atas gagasan atau ide dari Bapak Brigjen TNI Surahman ya, bisa kita lihat. Ini fotonya Pak Surahman. Jadi beliau ini yang mempunyai gagasan atau ide ingin mendirikan museum saat itu ya, pada tahun 1962. Gagasan itu bisa terwujud 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1967 gedung museum ini mulai dibangun. Kurang lebih setahun pembangunan gedung ini diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1968 yang meresmikan beliau Bapak Kolonel Dr. Suwondo ya. Beliau itu yang meresmikan museum. Pada saat peresmian itu diberi semboyan Citra Utama Cakra yang artinya sinar yang membangkitkan kekuatan. Museum Brawijaya ini memiliki 5 lokasi. Yang pertama, taman halaman depan, itu ada beberapa senjata berat di sana, ada tank, ada meriam, itu lokasi yang pertama ya. Lokasi yang kedua, ruang mobil. Nah, tempat kita berdiri di sini lokasi yang kedua. Oke. Yes. Sampai sini dulu Pak. Saya tertarik dengan tank yang ada di sana tadi Pak. Itu ditulisnya untuk menghormati 35 pejuang Malang ya Pak ya? Ya. Jadi tank itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya tank itu adalah tank milik Belanda yang pernah digunakan untuk menyerang Kota Malang. Ya, itu bertepatan pada saat agresi militer Belanda yang pertama, tanggal 31 Juli tahun 1947. Saat itu Kota Malang digempur habis-habisan oleh tentara Belanda. Namun saat itu yang menghadapi adalah para pelajar, siswa atau pelajar setingkat SMP atau SMA yang ada di Kota Malang yang tergabung dalam organisasi namanya TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar ya. Pada saat itulah para pelajar di Kota Malang dengan semangat pantang menyerah untuk memberangkat Kota Malang dari serangan Belanda. Karena persenjataan yang tidak seimbang itulah akhirnya banyak para pelajar yang gugur dalam pertempuran. Pertempurannya ya di sepanjang Jalan Ijen ini sampai ke arah utara sana, kalau sekarang namanya Jalan Pahlawan Trip. Disitulah sebagai medan laga atau pusat pertempuran saat itu. Makanya sekarang di sana dibangun ada monumen ya, di ujung jalan itu monumen Trip yang menghadap ke timur, dan di samping kirinya itu ada Taman Makam Pahlawan Trip. Oke, jadi ini ceritanya tank lawan anak pelajar gitu ya? Betul ya. Nah, luar biasa ya guys, zaman dulu semangatnya luar biasa. Ya, makanya Kota Malang sejak zaman Belanda dulu terkenal sebagai kota pelajar. Ya, kota pelajar ya. Kalau sekarang terkenal dengan kota pendidikan. Terbukti dengan banyak perguruan tinggi atau kampus yang ada di Kota Malang sekarang ini, kurang lebih 60 perguruan tinggi negeri dan swasta yang luar biasa. Kotanya ya sedang-sedang aja, tapi perguruan tingginya lumayan banyak. Terkenal dengan kota pendidikan ya. Oke, sip Pak. Jadi bangga guys, jadi kerang alam ya. Salam satu jiwa. Yuk kita lanjut. Ya. Ini di samping kiri saya ini ada sebuah mobil, namanya mobil De Soto. Ya. Ini adalah mobil yang pernah digunakan oleh Bapak Kolonel Sungkono pada saat beliau menjabat sebagai Komandan Divisi 1 ya, Jawa Timur tahun 1948 sampai dengan 1950 saat itu ya. Jadi mobil ini masih asli, tempat duduknya pun dari per ini ya. Jadi kalau dinaiki empuk rasanya. Ya, masih asli ya. Terus berikutnya ini ada beberapa alat kesehatan atau obat-obatan
yang dulu pernah digunakan oleh Dr. Hadiono ya, pada saat pertempuran di daerah Mojokerto sana, dan beliaunya gugur saat itu. Dan ada juga pohon pisang yang sudah dikeringkan ini saat itu berguna sekali untuk membalut luka para pejuang yang cedera ya, cedera maksudnya cedera kena tembak itu ya, berdarah-darah, akhirnya dipakai pohon pisang yang sudah dikeringkan. Selanjutnya di sini ada burung merpati pos ya. Ini burung merpati yang pernah digunakan untuk alat sebagai pengantar surat saat itu ya, burung ini ya. Nah, untuk komunikasi sesama pejuang di daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Blora pada saat perang kemerdekaan tahun 1946. Pak, ini selalu akurat ya Pak? Selalu nyampe ke alamat begitu ya Pak? Siap. Ini nyampe karena sudah dilatih oleh pawang burung saat itu ya. Jadi bukan sembarang asal burung merpati ya Pak? Harus dilatih? Iya, dilatih dulu. Karena merpati itu sangat mudah untuk dilatih seperti hewan anjing gitu ya. Kalau yang melatih itu pawang, bahasa kita pawang sekarang. Pelatih atau pawangnya itu bisa nurut ya. Sekarang gini aja, sekarang untuk zaman sekarang ya, kan sering kita ada orang di luar sana bahasa Jawanya andok-andoro ya, apa ini ya. Iya. Padahal yang lagi dilepas darah sukun ya. Kita di sini tuh dia terbang tinggi, begini kan langsung. Nah ini sekarang loh ya, artinya bisa gitu loh. Okay. Padahal burung merpati itu dilepas sukun kan nggak tahu ke museum, tapi dia punya insting harus terbang tinggi dulu, naik dulu seret. Ya naiknya bukan kayak pesawat, muter naik. Setelah melihat ke bawah, museum misalnya ya, atau stadion, meskipun tinggi kecil sekali akan bisa. Bagi orang yang suka burung merpati itu bukan hal yang aneh ya. Kalau kita kan aneh ya, tinggi sekali kan itu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Kalau ini alat komunikasi juga atau perhubungan, bisa digunakan sesama pejuang yang memakai alat ini, cuma jarak paling jauh 12 km. Ya. Kenapa? Ya memang kemampuan teknologi saat itu 12 kilo, tidak seperti sekarang kan ada namanya handphone, bisa komunikasi bahkan ke luar negeri pun bisa ya. Ini dengan cara seperti orang naik becak ya, tukang becak. Nah, dipancal gini. Istilahnya nanti alat ini bisa bekerja ya. Kalau orang elektro atau listrik pasti tahu lah. Apa ini Pak? Suara, berupa suara? Iya, ini biar menghasilkan energi dulu. Ya. Terus ngomongnya di mana Pak? Kalau mau ngomong, Ya. Ini pesan tertulis atau pesan suara Pak? Pesan suara juga, bisa kayak telepon, kan dulu ada telepon rumah juga ya. Iya. Buat ngomong yang mana Pak? Ada. Mana ya? Ada. Cuma Oke. Pokoknya buat ngomong seperti telepon. iya seperti telepon ya. Nah, intercom atau apa kan sudah ada ya. Kalau di dalam vitrin besar ini adalah seperangkat benda-benda sumbangan dari Bapak Indrayono Susilo. Beliau adalah cucu dari Bapak H.R. Muhammad Mangundiprojo ya. Mungkin kalau pergi ke kota Surabaya, di sana ada jalan H.R. Muhammad. Itu diambil dari nama beliau. Nah, ini orangnya. Nah, beliau ini adalah mertua dari Bapak Susilo Sudarman. Pada saat pemerintahan Bapak Soeharto, beliau menjabat sebagai Kepala Postel. Nah, itu Bapak sudut paling kiri itu mertuanya. Ini adalah seperangkat atau satu vitrin yang isinya koleksinya adalah tentang riwayat dari Bapak H.R. Muhammad. Terus berikutnya ini ada mobil ya. Ini bikinan asli bangsa Indonesia, terbuat dari tiang listrik dan tiang telepon ya, jadul zaman dulu ya. Iya. Yang asli dari tiang telepon ini adalah asli bikinan Indonesia di pabrik Merican Kota Kediri. Sampai sekarang di Kediri sana ada namanya Kecamatan Merican. Ya, kalau yang orang Kediri asli pasti tahu di sana ada gula Pak ya.
Ya? ganti pabrik. Iya, dicari. Dari tiang telepon dan tiang listrik guys. Dari senjata guys. Kalau yang di dalam ini rampasan perang ya, semuanya ini rampasan perang dari penjajah ya. Kita saat itu belum mempunyai pabrik senjata seperti Pindad sekarang ini. Ya. Jadi ini dirampas dari Para penjajah Belanda dan juga Jepang saat itu. Tentunya banyak sekali pejuang kita yang gugur, Demi? yang meninggal demi merebut senjata, demi mempertahankan negara Indonesia saat itu ya. Merdeka. Makanya kita bersyukur kita sekarang sudah di zaman kemerdekaan. Kewajiban kita apa? Mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang guru jadilah guru yang profesional. Yang pekerja jadilah pekerja yang profesional ya. Jadi artinya apa? Kita sudah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa bekerja semua bidang-bidang. Pasti kita punya bidang masing-masing kita. Biar baik-baik ya. Yang pelajar bagaimana? Kan sudah saya belum bekerja Pak. Yang pelajar juga belajar yang rajin, belajar yang tekun. Itu suatu wujud pengabdian juga kepada bangsa dan negara ya. Kalau ini depan kita ini ada meja kursi perundingan yang pernah digunakan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Pak Sungkono dengan Jenderal Malabi di kota Surabaya sebelum meletus perang 10 November. Jadi sebenarnya sebelum terjadi perang itu sudah diadakan perundingan, tapi perundingan tidak menemui kata sepakat. Jalan buntu akhirnya meletus perang yang sangat besar di kota Surabaya, yaitu perang 10 November. Bahkan tercatat di dalam sejarah pertempuran Surabaya itu pertempuran yang paling besar di Indonesia. Luar biasa ya, bahkan ada seorang jenderal pun yang sampai meninggal. Belum ada saat itu seorang jenderal yang meninggal pada saat penjajahan sekutu menguasai wilayah negara-negara Asia atau Asia Tenggara, cuma di Indonesia dan di Surabaya. Makanya Surabaya digempur habis-habisan saat itu. Dan sekarang di sana untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dibangun, yaitu Tugu Pahlawan. Dan Surabaya terkenal dengan julukan kota pahlawan. Ya. Berikutnya ini ada pedang samurai. Nah ini pedang samurai. Ini adalah senjata tentara Jepang pada saat pendudukan di Indonesia ya, dari pedang samurai ini. Ini samurainya asli dan ini yang digunakan oleh prajurit perang. Kalau kita buka di dalamnya itu terlihat keras ya, karena campuran besi dan baja. Ini juga rampasan berarti? Siap ya, semuanya rampasan perang. Berikutnya ini juga ada tempat tidur yang pernah digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu ada lukisan Jenderal Sudirman, beliau memimpin perang dari kota Jogja ke Jawa Timur ke kota Malang ya, kemudian kembali ke kota Jogja lagi dengan jarak tempuh kurang lebih 1009 km jalan kaki. Waduh, Luar biasa ya para pejuang dulu. Dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota yang lain itu jalan kaki karena tidak ada alat transportasi seperti yang sekarang ini. Tapi semangat, bahkan beliau pada saat itu sakit tetap memimpin perang gerilya. Inilah ya yang luar biasa pengorbanan jiwa dan raga Jenderal Sudirman saat itu. Makanya Jenderal Sudirman itu mendapat gelar sekarang sebagai Bapak TNI. Jenderal Sudirman dan Jenderal Besar ya. Sekarang kita lanjut ke ruang 2. Sekarang kita sudah berada di ruang 2. Di ruang 2 ini mengoleksi benda tahun 1950 sampai dengan sekarang ya. Sebagaimana kita lihat di samping kita, ini ada namanya juga meriam ya. Meriam ini rampasan perang dari di Timor Timur atau Timor Leste kalau sekarang ya, karena dulu Timor Timur itu bagian dari Indonesia, bagian dari NKRI. Tahun 1975-1976 di sana terjadi pergolakan ya, pergolakan politik, yang mana saat itu Timor Timur ingin lepas dari Indonesia saat itu ya, namun tidak jadi karena aparat kita, prajurit kita
mempertahankan Kepulauan Timur. Namun tahun 1999 tahun 2000 kemarin di sana terjadi referendum, di sana terjadi jajak pendapat yang mana sesuai dengan hasil jajak pendapat dimenangkan oleh rakyat Timur. Akhirnya sekarang menjadi negara sendiri, negara yang berdaulat. Kita wajib menghormati kedaulatan bangsa Timor Leste ya, karena sekarang sudah menjadi negara sendiri ya. Ini ya. Nah, ini kalau bahasa Jawanya namanya sewur ya. Tapi pada saat di Timur ini bisa menyelamatkan 2 prajurit atau 2 tentara yang bersembunyi di dalam bejana ini ya. Karena pada saat terjadi pergolakan di kota Dili, prajurit itu sembunyi di sini dan nyawanya terselamatkan sebelum teman-temannya atau bala bantuan datang. Kalau di gereja ini di sana waktu itu digunakan untuk pembaptisan, ya, ya. Yang umat Nasrani pasti tahu ya, jadi ini di sana waktu itu digunakan seperti itu. Tapi pada saat perang ini digunakan untuk bersembunyi. Dan dia menyelamatkan prajurit yang sebelum bantuan datang. Balai kota, gereja, masjid jamaah ini ya, yang dulunya seperti ini. Dan sampai sekarang ada beberapa bangunan yang masih tetap. Contohnya Balai Kota Malang ya. Nah, ini Balai Kota Malang masih tetap sampai sekarang. Nah, ya. Ini Sarinah. Nah, Sarinah sudah berubah kalau sekarang kan. Sarinah. Kalau ini tetap, kalau sekarang Bank Mandiri ya. Dulu pernah namanya Bank Bumi Daya, BBD. Kalau sekarang Bank Mandiri di pojokan di Pikungkan itu. Kalau ini komputer tempo dulu, komputer tempo dulu. Jadi inilah komputer zaman dulu ya. Jadi tentunya fungsi dan kegunaannya masih sangat sederhana sekali ya, tidak seperti yang sekarang yang kita kenal dengan namanya laptop. Sudah canggih, sudah kecil, bisa dibawa kemana-mana ya. Berikutnya ini ada alat musik ya, seperangkat alat musik pemberian Belanda tahun 1953. Alat musik ini pada saat zaman Belanda pernah digunakan untuk upacara-upacara militer ataupun untuk kalau ada orang Belanda meninggal itu diiringi dengan musik. Ini alat musiknya ya. Kalau sudah kita bisa ke halaman tengah. Di sana ada gerbong maut dan maut sedikit. Di depan kita ini ada salah satu dari 3 gerbong yang pernah digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut 100 pejuang ya. 100 pejuang dari kota Bondowoso dibawa menuju kota Surabaya pada saat agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947 ya. Pejuang oleh Belanda saat itu di kota Bondowoso banyak yang ditangkap, tokoh masyarakat banyak yang ditangkap. Kemudian dipenjara terlebih dahulu. Pas tanggal 23 November tahun 1947 akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya saat ini dengan menggunakan 3 gerbong bareng. Dalam perjalanan para pejuang kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum dan juga disiksa ya. Setelah sampai di stasiun Wonokromo, banyak pejuang yang meninggal. Ada 46 orang yang meninggal sakit payah. Sakit antara hidup dan mati 11 orang, sakit ringan 31 orang, yang sehat cuma 12 orang ya. Karena gerbong ini banyak membawa korban, banyak membawa maut, maka sekarang gerbong ini yang ada di Museum Brawijaya ini dinamakan gerbong maut ya. Itulah pengorbanan rakyat kota Bondowoso yang luar biasa, bahkan sampai meninggal pun di dalam gerbong ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru semangat para pejuang
dengan semangat mengisi kemerdekaan ini. Yang terakhir, di sana ada perahu segigir. Ini namanya perahu segigir. Ini adalah perahu yang pernah digunakan menyeberang ya dari Madura ya, dari Sumeneb, Desa Prenduan Sumeneb sana menuju ke Paiton Probolinggo ya. Karena saat itu pasukan Joko Tole diserang habis-habisan di Madura sana. Sang komandan yaitu Letkol Chandra Hasan dengan menggunakan perahu ini menyelamatkan diri ke Paiton Probolinggo dan akhirnya selamat sampai di kota Probolinggo ya. Itulah kekejaman penjajah yang menyerang ke beberapa kota di Jawa Timur saat itu ya. Cukup sekali kita dijajah ya, karena kewajiban kita adalah yang sudah merdeka ini mengisi kemerdekaan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama ya. Atas waktunya, semoga kita ketemu lagi nanti sama anak-anak ya Pak. Ya. Kalau ini sudah selesai. Terima kasih banyak. sama-sama ya. Ya, sama-sama. Oke, itu ya ceritanya Museum Brawijaya. Tempat kita bisa belajar bagaimana penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia ya. Banyak hal yang kita pelajari, salah satunya adalah kita patut bersyukur bahwa sekarang ini kita hidup di dunia yang merdeka, di negara yang merdeka dan berdaulat. Tugas kita seperti yang kata Pak Tabiin sampaikan, menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan hal-hal yang berguna sesuai dengan keahlianmu masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi pahlawan harus berperang saja, tetapi menjadi pahlawan bisa dengan melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian dari Museum Brawijaya. Kita mau ke destinasi yang lain nih guys. Rabin? Oke, kita sudah berkeliling di Museum Brawijaya teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut melihat-lihat apa sih yang menarik lagi di Kota Malang tercinta ini. Yuk kita mau lihat sama-sama. Let's go.